Saya belum mendengar suaranya. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Kurang semangat ah. Apa kabarnya hari ini? Yes, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita ada saat ini semua itu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Ada amin saudara kekasih. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Biar kita mau menanggalkan segala beban berat. Apapun masalah kita hari ini, biarlah kita mau melupakannya. Karena kita mau mengundang Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih setiamu, anugerahmu boleh ada bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mau datang fokus kepadamu ya Bapa. Kami mau meninggalkan segala beban berat kami, masalah kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, tatkala kami menyerahkan semuanya itu, Tuhan buka jalan. Tuhan memberkati kehidupan kami. Ini hati kami Bapa, kami siap bersorak memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujilah nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Yesus kutinggikan. Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan
jamah kami Bapa, urapi kami Yesus, ini hati kami, ini hati kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Raja, Engkau sumber kedamaian, sumber kekuatan. Urapi kami Bapa dengan kuasa Roh-Mu. Haleluya, 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 termanis namamu, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan sapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami mau menyukakan hati-Mu ya Bapa. Mari ya Tuhan, Kau mau kuduskan setiap hati kami Bapa. Engkau layakkan kami Bapa di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk setia, ajar kami Bapa untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami rindu ya Tuhan, curahan Roh Kudus-Mu boleh terjadi bagi tempat ini dan di hati kami Bapa. Engkau juga mengurapi jemaat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Biarlah mereka merasakan curahan Roh Kudus bagaimana Engkau mencurahkan Roh Kudus di tempat ini Bapa. Biarlah hati kami boleh bersorak-sorak memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya saat ini saudara siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Berapa banyak kita yang hari ini diberkati? Haleluya. Saya juga yakin dan percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Kita mau angkat suatu pujian, ada gerakan Roh Allah. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Kau telah memberikan Roh Kudus-Mu boleh tercurah di tempat ini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yes, dengan sungguh-sungguh. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katanya ada gerakan Roh Allah di sini, tapi masih ada gerakan Roh Allah. Itu mah bukan ada gerakan Roh Allah. Saudara mau bersuka cita? Haleluya. Kita mau dengan semangat. Walaupun pakai masker, saya yakin dan percaya ada di hati saudara dan saya. Ada. Haleluya, ada gerakan Roh Allah. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan
masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Yes. Mukjizat janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat peristiwa yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Katakan Tuhan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita telah menerima janji Allah. Kita yakin dan percaya tatkala firman Tuhan ditaburkan tempat ini, janji Allah telah kita terima. Ada amin saudara kekasih. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan, Kau adalah kekuatan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Engkau kekuatan kami Bapa. Engkau sukacita kami Yesus. Yes. Engkau kekuatan
kekuatan kami, Engkau tempat perlindungan kami Bapa. Saat badai menerpa hidup kami tidak akan goyah Bapa. Yes, kami tidak akan goyah. Haleluya Yesus. Karena Engkau besertaku Bapa. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Katakan sejauh langit, haleluya, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, Sukacitaku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami bersyukur kalau pada hari ini Engkau hadir di rumah-Mu, di dalam hidup kami dan memenuhi hati kami. Kehadiran-Mu lebih daripada cukup dalam hidup kami, karena Engkau akan memberikan lebih dan berlimpah. Hari ini kami rindu Engkau memenuhi kami dengan firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah Tuhan utus ada bersama-sama dengan kami. Biar Engkau taruh perkataan-Mu dalam hati dan mulut hamba-Mu, sehingga hari ini kami dipenuhi dengan semua kebaikan, kebenaran, anugerah, dan semua yang berasal dari surga turun ke tengah-tengah hidup kami, baik kami yang ada di tempat ini ataupun jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya berkat yang sama Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum hambanya bersabda, saya mau perkenalkan karena baru pertama kali hambanya ada di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Mesak Alexander Untung yang telah ada, atau singkatannya MAU, saudara, Mesak Alexander Untung. Ya. Nah, hamba Tuhan ini kita dapat keistimewaan bisa ada di tempat ini, ya, dari Cikampek, cukup jauh, dan bisa memberikan waktu dan firman bagi kita semua. Nah, hamba Tuhan ini adalah gembala di GBI Call, Kingdom of Love Cikampek, dan juga ada beberapa gereja cabang, saudara. Jadi kita nyebutnya beliau ini dalam pertemanan kita presiden, karena gerejanya banyak di Indonesia.
Ya, untuk di 3 cabang saja di Cikampek, Kerawang, Dawan ya Pak ya. Purwakarta itu ada 700 kurang lebih jemaat sebelum pandemi. Juga kalau saudara ke daerah-daerah ya, ke Bali, di situ ada GBI Call. Nah, ibadahlah di sana. Di Medan, di Kalimantan, lalu di mana lagi lah. Banyak Pak ya. Karena makanya kita sebut dia presiden, Saudara. Terima kasih dan kita percaya, saya percaya saudara semua akan mendapatkan berkat dari hamba Tuhan ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan, biar hambanya bersemangat. Silakan Pak Mesak. Ya, shalom. Senang sekali ada di tengah-tengah gereja Tuhan yang luar biasa pagi hari ini ya. Buat jemaat yang mengikuti ibadah ini lewat Google Meet ya. Shalom juga, kiranya Tuhan juga menyapa saudara di rumah dengan kuat kuasanya. Ya, lucu juga gerejanya disebut Kingdom of Love, tetapi orang memparodikannya, pemimpinnya disebut presiden. Kalau kingdom kan harusnya raja dong. Jadi presiden itu sebuah cemoohan sebenarnya ya. Ya, kalau kingdom harusnya raja dong. Ya, enggak apa-apa. Nah, hari ini masih berkaitan dengan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Hari di mana gereja mendeklarasikan menjadi gereja yang bergerak dan dinamis, gereja yang penuh dengan kuasa. Nah, pertanyaan yang menarik buat kita pagi hari ini yang akan kita pelajari adalah gereja seperti apa atau orang percaya seperti apa yang akan menerima kuasa itu. Ya, coba kita lihat Alkitab kita di dalam Lukas pasal 9 mulai ayat 37 sampai 41. Dalam pelayanannya Yesus mengembangkan sebuah pola pemuridan yang hebat ya. Maka grup pertama yang menjadi tangan kanan daripada pelayanan Yesus adalah 12 rasul. Nah, setelah Yesus mengangkat 12 rasul, Yesus mengangkat juga 70 murid. Ingat ya? Nah, saya tanya, kira-kira yang 12 murid sama 70 murid lebih saktian mana? Lebih hebat mana kuasanya kira-kira? Yang 12 apa 70? 12. Yakin? Nah, kita baca kitab kita ya. Lukas pasal 13, Lukas 9:37. Ini peristiwa setelah Yesus mengalami transfigurasi dimuliakan di Gunung Tabor ya. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, perhatikan, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Ayat yang ke selanjutnya 38. Seorang dari banyak orang itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku sebab ia adalah satu-satunya anakku." Ayat 39-nya menarik begini. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu ia mendadak berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Ayat 40-nya perhatikan. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, maksudnya 12 rasul itu, supaya mengusir roh itu, tetapi mereka apa? Jadi dalam pelayanan Yesus pernah ada orang yang minta tolong untuk menyembuhkan anaknya yang suka dirasuk roh jahat dan digoncang-goncangkannya. Dan orang ini sudah berseru dan minta tolong kepada 12 rasul untuk mengusir roh jahat itu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Bandingkan pasal 10 ayat 17 mulai. Pasal 10-nya Lukas. Nah, kita ketemu dengan 70 murid ini. Lukas pasal 10 ayat 17. Kemudian ke 70 murid itu, bukan 12 rasul itu ya, berarti 70 murid ring 2-nya. Kembali dan gembiraan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Ayat 18-nya. Ayat 18-nya perhatikan. Lanjut. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Dari dua cerita itu kita lihat mana yang powerful, yang 12 atau yang 70. Yang 12 angkat tangan, yang 70 angkat kaki, suruh pulang.
12 sampai 70? Ternyata dalam pelayanan yang pernah dikerjakan oleh rasul-rasul bersama dengan murid-murid yang lain, ada sebuah ketimpangan yang mengejutkan kita. Selama ini kita memiliki konotasi bahwa 12 rasul itu udah top markotop, udah paling hebat, yang paling. Tetapi fakta di lapangan membuktikan bahwa pernah 12 rasul itu mengusir roh jahat, mereka tidak mampu. Tetapi 70 murid mereka bisa mengusir setan. Ada beda nggak setan sama roh jahat? Ada bedanya. Roh jahat itu setan ceret-ceretnya. Kalau sudah belajar demonologi ya. Demonologi ya Pak, Pak Master ya, Pak Dokter ya. Ya, artinya setan yang besar, skala besar dapat ditaklukkan 70 murid. Sedangkan yang 12 rasul ngusir roh jahat aja tidak mampu. Nah dari sini kita akan belajar kira-kira gereja seperti apa, orang percaya seperti apa yang akan menerima kuasa ini loh. Perbedaannya di mana? Yang 12 kenapa gagal, yang 70 berhasil. Kenapa? Karena yang 70 minum Milo. Bukan. Jadi tenaga kasih nggak? Kira-kira yang 70 kenapa bisa berhasil? Ternyata kuncinya di pasal 10 ayat pertama. Pasal 10 ayat pertama perhatikan. Pasal 10 ayat pertama. Nah, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, perhatikan. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi esensinya begini saudara. Gereja yang menjadi powerful, orang percaya yang akan diurapi dengan otoritas dan kuasa adalah gereja yang mau bergerak keluar. Lihat 70 murid ini kalau diutus itu dipanggil mendekat atau dipanggil untuk menjauh. Menjauh. Perhatikan. KPR, tahu KPR? Apa KPR? Salah, Kisah Para Rasul. Kalau yang banyak cicilan selalu ingatnya kredit pemilikan rumah. Kisah Para Rasul adalah rekor catatan penting yang dibukukan bagaimana murid-murid Yesus yang menerima kuasa melakukan pelayanan dengan otoritas ilahi yang hebat. Ya, menyembuhkan, orang yang buta bisa berjalan, orang yang timpang bisa melihat. Amin. Ya iyalah, yang orang buta bisa jalan lah ya. Iya betul. Kalau orang buta minta tongkat gimana caranya? Sorry, orang buta minta makan, bukan minta tongkat, minta makan. Maka dia bilang, gitu kan? Nah sekarang saya tanya, kalau orang bisu minta tongkat gimana caranya? Terbalik ya? Oh terbalik, orang bisu minta tongkat, minta makan orang bisu, gitu kan? Kalau orang buta minta tongkat bagaimana? Tinggal ngomong minta tongkat karena orang buta nggak bisu. Ya artinya 70 orang ini begitu diurapi Tuhan, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mau diutus keluar. Makanya lihat Ten Commandment lagi. Amanat agung kita selalu bicara otoritas, kuasa, urapan Allah terjadi kalau kita diutus. Dari seluruh catatan dalam Kisah Para Rasul, murid-muridnya yang melakukan mujizat itu, saya tanya, banyak mujizat terjadi di dalam rumah Tuhan, di bait Allah atau di marketplace di luar? Ternyata di bait Allah cuma terjadi satu. Kisah Rasul 3, orang yang lumpuh sejak lahirnya di gerbang indah itu. Artinya gini loh, Tuhan siapkan stok mujizat dalam gereja ada, cuma terbatas. Tetapi hari ini banyak gereja nggak sadar kalau kita mau menerima otoritas dan kuasa yang lebih besar, harus menjadi gereja yang bergerak dalam dinamika, gereja yang bergerak menyentuh orang-orang luar, gereja yang bergerak menjangkau keluar, bukannya ke dalam. Hari ini gereja lebih bangga bisa bangun gedung dibandingkan menjangkau jiwa-jiwa. Ya.
Padahal hatinya Tuhan adalah bagaimana menjangkau jiwa-jiwa. Oleh karena itu tidak heran 12 rasul mereka tidak bisa mengusir roh jahat yang menguasai seorang anak. Tetapi 70 murid yang lain berhasil mengusir setan. Jadi kalau kita tarik dalam refleksi diri kita hari ini, artinya Tuhan senang kalau kita melangkah dengan iman. Saya punya pengalaman sebagai orang yang aktif di gereja ya. Gereja itu membangun sebuah gedung misalnya tidak pernah sesuai dengan kas yang ada. Punya kas 500 juta dia bangun 1 miliar. Melangkah dengan iman. Kalau dalam bisnis nggak bisa, harus kami dulu pernah punya program anak asuh. Kebetulan yang pegang ini orang-orang keuangan. Jadi Pak Pendeta, kita kumpulkan uang, kita hitung berapa, setahun dibagi berapa orang, baru kita gulirkan. Ngerti ya? Jadi 100 juta tinggal dibagi berapa orang itu. Kalau gereja jalan dulu. Ngerti ya? Nanti uang nyusul. Nah, artinya Tuhan mau mengajar kepada kita ada sebuah kegerakan gereja Tuhan. Kalau kita mau menjadi powerful, gereja orang yang percaya, yang diurapi Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan yang dipercayai Tuhan dengan otoritas ilahi, maka tidak ada jalan lain, kita harus melangkah dengan iman. Musuh iman adalah ketakutan. Iblis menggoncangkan situasi, keadaan supaya kita takut. Ya. Makanya tidak heran orang-orang yang kehilangan iman adalah orang yang ketakutan. Dan orang yang ketakutan itu saya boleh definisikan sederhana, orang yang fokus dengan masalah dan tidak melihat Allahnya. Makanya Alkitab mengajar orang benar hidup oleh karena iman. Iman itu bukan karena penglihatan, tetapi iman timbul dari mendengarkan firman. Nah, saya coba cek dulu sekarang. Kita medical check up ya, kita check up kesehatan rohani kita. Kita sehat apa enggak? Kita biasa menggantungkan harapan keberanian kita, iman kita dengan apa yang kita lihat, situasi, keadaan, atau dari apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Maksud saya begini loh, banyak orang diberkati pada saat situasi tidak mendukung dia. Ishak diberkati dalam kelimpahan justru pada masa kelaparan. Ya. Yakob diberkati Tuhan padahal dia tidak punya masa depan. Karena zaman itu adalah zaman orang berburu ya, jadi orang gesit, orang lincah, orang rajin. Nah, Yakob ini orang rumahan ya. Tapi ternyata dia diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dengan biasa menggantungkan segala sesuatu dengan apa yang kita lihat atau yang kita dengar ya. Boleh? Ya, kita berdiri sebentar. Kita bikin simulasi sebentar. Ya. Simulasinya sederhana. Ikuti perkataan saya. Ngerti semua? Ngerti ya. Nggak ada yang nggak bisa berbahasa Indonesia kan ya? Semua bahasa Indonesia semua ya. Oke. Ikuti perkataan saya. Angkat tangan saudara tinggi atas kepala. Lihat tangan saudara, lihat ke saya. Lihat tangan saudara, lihat ke saya. Konsentrasi nih. Lebih dalam lagi, masuki alam bawah sadarmu. Iya, kayak Romi Rafael ya. Lalu perlahan-lahan jari saudara bentuk menjadi huruf L. L. Lihat tangan saudara, lihat ke saya. Lihat tangan saudara, lihat ke saya. Perlahan-lahan lagi, ikuti pesan saya, ikuti perkataan saya. Bentuk jari saudara menjadi huruf O. O ya. Lihat tangan saudara, lihat ke saya, lihat tangan saudara, lihat ke saya. Lalu perlahan-lahan ikuti perkataan saya, lihat tangan saudara, lihat ke saya. Taruh jari saudara di dahi saudara. Ya. Dahinya mana dahi? Oh, ternyata orang keranji gak bisa bedain mana dahi mana dagu ya. Ya silakan. Waktu saya bilang dahi, lalu saya taruh dagu, ada nggak yang taruh dagu? Kenapa pertanyaan taruh dagu? Karena kita lihat, saya drive saudara, lihat tangan saudara, lihat saya. Tanpa sadar kita lebih percaya dengan mata dibandingkan dengan telinga. Nah ini yang bahaya, di hari-hari terakhir zaman akhir ini, Tuhan mau cari orang-orang yang hidup dengan telinga, dengan iman, bukan dari apa yang dia lihat. Karena saya bilang begini, tidak akan pernah ada keadaan yang jadi lebih baik. Tidak akan pernah ada. Tetapi sekali lagi orang benar hidup bukan oleh karena keadaan, tetapi oleh karena iman.
Nah, oleh sebab itu maka saya percaya hari ini kita harus melatih iman kita bergerak. Ya. Dalam kondisi situasi yang sulit hari ini, kami sekedar cerita aja ya. Ada cabang 11 dan untuk bukan upah lah ya, PK hamba Tuhan di 11 kota ini kita harus siapkan 65 juta. Jadi sistemnya memusat. Dan hampir semua gereja dalam kondisi yang pas-pasan, tidak berkelebihan. Lalu terjadilah COVID. Persembahan nggak bisa mengcover 11 gereja. Apakah kami berhenti? Ya, oke, untuk itu kita berhenti. Tapi kita nggak berhenti total. Kita lakukan, kita cari cara yang lain untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Jadi artinya gereja yang mau memiliki otoritas dan kuasa, orang percaya yang mau memiliki otoritas dan kuasa, dia harus menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang mau bergerak keluar. Amin. Yang kedua kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ya, saya tanya dulu. Siapa yang percaya doa dalam nama Yesus pasti berkuasa? Boleh angkat tangannya. 2, 3, 4 ya. Pasti berkuasa, semuanya yakin? Doa dalam nama Yesus pasti berkuasa, yakin? Yakin? Nah, kita buktikan. Keyakinan saudara kita buktikan. Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Juga beberapa tukang jampi Yahudi berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus. Jadi tukang jampi ini berdoa menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Nah, kalau di sini kita lihat tukang jampi ini melakukan pelayanan pelepasan, ngusir setan, orang yang dari setan demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Yang dimaksud dengan Yesus yang diberitakan Paulus, Yesus asli atau Yesus palsu? Asli ya, kita setuju ya, bukan Yesus bin Gonzalez, pemain bola itu mah. Ya, ini Yesus asli ya. Akibatnya lihat. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Jadi tukang jampi ini adalah 7 orang anak dari seorang imam kepala. Jadi bukan imam ecek-ecek, bukan imam kaleng-kaleng, imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Lihat ayat 15-nya, perhatikan. Tetapi roh jahat menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Ayat 16-nya. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu, perhatikan, menerpa mereka dan menggagahi mereka semua. Apa arti kata menggagahi? Memperkosa. Berarti setan itu laki-laki atau perempuan. Sebab 7 anak imam kepala yang bernama Skewa itu the sons of Skeva dalam bahasa Inggris, jadi anak laki-laki diperkosa setan. Jadi setan itu perempuan. Sebab saya marah dulu, ada lagu lelaki buaya darat, salah. Yang buaya di mana-mana ibu-ibu bukan lelaki. Lah benar. Kalau ada seorang dokter dipanggil bu dokter, laki atau perempuan? Bu dokter, perempuan. Kalau ada seorang pendeta dipanggil bu pendeta, laki atau perempuan? Nah, kalau ada binatang buaya itu laki atau perempuan? Perempuan, buaya perempuan, nggak ada laki-laki ya. Kalau laki-laki payah. Iya, kalau laki-laki payah bukan buaya. Lihat 7 orang anak imam kepala ini dikatakan dikalahkan setan, digagahi oleh setan, mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka dari rumah dari orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Jadi saya tanya ulang lagi, doa dalam nama Yesus pasti berkuasa? Pasti berkuasa? Nah, ini enggak berkuasa. Malah dikerjain setan. Jadi saya bilang doa dalam nama Yesus enggak pasti berkuasa. Yakobus 5 ayat 16 coba kita lihat. Yakobus 5 ayat 16. Nah, ada konsep yang keliru seringkali, makanya kekristenan kita beda dengan konsep agama-agama lain ya. Yakobus 5 ayat 16 bagian B-nya. Doa orang yang benar, bukan doa yang benar. Ngerti ya?
Jadi bukan doa yang benar yang penuh dengan kuasa. Jadi bukan doa dalam nama Yesus berkuasa, tetapi yang berkuasa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi yang kedua saya bilang gini, kalau kita mau mendapatkan otoritas ilahi, kuasa di tempat yang tertinggi, Alkitab catat doa kita salah satunya harus menjadi patokan standar hidup orang benar. Jadi bukan doanya yang berkuasa. Tapi ini disiarin sih ya. Dalam satu agama, kalau baca satu doa diulang-ulang sampai 100 kali, doa saya bisa berkuasa. Itu doa yang benar, bukan doa orang benar. Ya. Artinya Kristenan kita doa bukan lagi sebuah mantra yang siapapun juga yang mengucapkannya, kalau mantra itu benar, kuasanya sama. Tetapi kita berikan catatan, orang benar menjadi catatan penting, menjadi doa yang powerful. Jadi artinya hal yang kedua yang diurapi Tuhan, yang diberikan otoritas ilahi oleh Tuhan adalah orang benar. Nah, saya tanya sekarang, orang dikatakan benar, ukurannya apa? Nah, nggak salah ya. Capek deh. Orang benar saya percaya parameter ukuran dasarnya adalah karakter. Karakter. Ya, makanya kalau kita perhatikan, kenapa orang Kristen harus mengucap syukur ketika menghadapi pencobaan? Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami praktis akan memaksa kita untuk mengeluarkan benih-benih ilahi. Semua kedagingan kita itu menjadi penghambat karakter ilahi muncul. Bagaimana cara bagaimana karakter ilahi muncul? Maka kita mengalami tekanan, mengalami pencobaan yang hebat supaya kedagingan kita mati. Ya. Jadi yang kedua, Alkitab berikan catatan penting buat kita, orang-orang yang punya otoritas yang akan diurapi oleh Tuhan, kita akan menerima kuasa di tempat yang tertinggi kalau kita menjadi orang benar. Ya, nah saya mau tanya sekarang, kalau orang benar itu menurut saudara ukuran yang paling kecil dari apa? Alkitab pernah bilang, jikalau engkau setia dalam perkara yang kecil, maka akan berikan perkara yang besar. Nah, yang paling kecil itu apa? Setia dalam perkara kecil itu apa maksudnya? Ngepel gereja Pak Pendeta? Salah. Tekun. Enggak tepat juga. Matius 25:10 ayat 20 kita lihat coba. Matius 25 ayat 20. Nah, perhatikan. Jadi kita mau nata hidup kita dengan baik ya. Matius 25 ayat 20 bukan 10. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, perhatikan. Dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21-nya perhatikan kalimat ini. Ayat 21-nya sebuah pujian diberikan ke tuannya kepada hambanya. Dia bilang begini, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi mengelola 5 talenta itu perkara yang kecil. Nah, pertanyaan yang membuat kita bertanya adalah, talenta itu apa? Bakat. Kita terjebak dalam bahasa Inggris. Kata talent itu artinya bakat. Padahal talenta yang dimasukkan dalam Alkitab bukan bakat. Kalau kita buka kamus Alkitab, di Alkitab kertas kita di belakangnya ada kamus. Talenta itu ukuran berat sederat 34 kg. Bayangkan kalau emas 34 kg satu talentanya, maka dia sekitar 17 miliar. Kalau 500 ribu per kilo per gramnya. Kalau 17 miliar dikali 5 talenta 85 miliar.
Itu jumlah uang yang sangat fantastik. Tapi Tuhan bilang engkau setia dalam perkara yang kecil. Saya percaya ukuran karakter seseorang itu adalah uang. Kalau saudara mau lihat orang sabar atau tidak ketika dia kaya. Kalau saudara mau lihat jujur atau tidak, lihat uangnya. Saya pernah dengar di FB itu ada orang menjelaskan bahwa uang itu menunjukkan karakter kita. Makanya kita berikan catatan penting hari ini, karakter kita yang pertama diukur dari yang namanya uang. Orang yang gak jujur dengan uang, pasti gak jujur dengan yang lain. Perhatikan, sebagian besar koruptor yang ditangkap di Indonesia bermasalah dengan perkawinannya. Kita ingat Gubernur Sumatera Utara ditangkap korupsi bersama istri mudanya. Kalau orang udah gak jujur dengan uang, dia gak jujur dengan yang lain. Nah makanya yang kedua, saya percaya hari ini kita akan diberikan otoritas ilahi kalau Tuhan lihat karakter kita dengan baik. Dan ukuran paling minim dari karakter kita yang paling kecil adalah mengenai uang. Ya. Yang ketiga, sekarang siapakah gereja seperti apakah menerima kuasa? Orang percaya seperti apakah menerima kuasa? Kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Mulai ayat 1 sampai ayat 11, yang ketiga yang terakhir ya. Ketika tiba hari Pentakosta, yang betul Pentakosta bukan Pantekosta. Ya, karena Pentakosta itu 50 ya. Tapi orang Indonesia terlanjur ada gereja Pantekosta. Sebenarnya enggak Alkitabiah, yang benar Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2-nya, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3-nya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4-nya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6-nya. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7-nya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata orang Galilea, Israel bagian utara ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai negeri asal kita. Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, daerah Timur Tengah, Irak, Iran sekarang. Yudea itu Israel bagian selatan. Dan Kapadokia, Pontus dan Asia, lanjut ayat 10-nya, Frigia dan Pamfilia, daerah Asia kecil. Yang kita kenal dengan Turki sekarang. Turki negara yang antik, sebagian wilayahnya masuk Eropa, sebagian wilayahnya masuk Asia. Mesir bagian Afrika Utara, daerah Libya berdekatan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, dari Eropa. Baik orang Yahudi maupun penganut agama orang Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah pertanyaan menarik loh. Kenapa peristiwa Pentakosta itu terjadi, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya terjadi di Yerusalem dan hari yang ke-50? Bisa nggak Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya hari ke-41? Bisul. Bisa? Bisa. Hari 42? Bisa. Tapi kenapa harus lihat ke-50? Coba kita lihat Ulangan 16 ayat 16. Sebelum Ulangan apa? Siapa yang tahu? Salah. Sebelum Ulangan belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa ulangannya. Ya, belajar ya. Ulangan 16 ayat 16. Perhatikan. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Jadi pada roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya pondok daun, dan janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi tradisi orang Israel mengajarkan mereka harus ziarah. Ziarah itu kemana? Pergi kemana? Salah. Itu orang Islam punya. Ziarah itu datang ke rumah Tuhan. Makanya Mazmur nyanyian ziarah, bukan ke makam. Ziarah ke rumah Tuhan. Setahun itu minimal 3 kali setiap laki-laki harus menghadap Tuhan. Hari Raya Paskah, Hari Pentakosta, Hari Raya Pondok Daun. Nah saya percaya Allah itu bekerja sesuai dengan timetable yang dia punya. Ya, proses
seluruh kehidupan Yesus itu bertumpu kepada 3 peristiwa hari raya orang Israel ini. Kebenaran atau kebetulan Yesus mati hari Paskah. Kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Sebab memang Yesus dari awal sudah disetting menjadi domba Paskah. Waktu Yesus lahir dibungkus pakai kain apa? Kain sarung. Oh bukan, kain lampin. Kain lampin itu kain yang digunakan untuk membungkus anak domba yang baru lahir. Supaya apa? Badannya yang masih bulunya belum bagus tidak scratch, tidak tergores. Yesus itu lahir bukan di kandang domba punya peternak biasa ya. Kita kan konotasinya kandang domba punya seseorang gitu, enggak. Itu Yesus lahir di kandang domba, di mana kandang domba itu yang sudah dapat sertifikat ISO 2000. Itu dapat sertifikat dari ulama-ulama orang Yahudi bahwa peternakan inilah setiap domba yang lahir dirawat dengan baik-baik, karena dari tempat itu setiap domba yang akan dipersembahkan dari bait Allah itu disiapkan. Ngerti ya? Makanya Yesus lahir di situ menjadi gambaran domba Paskah yang sempurna. Yesus dibungkus kain lampin jadi gambaran korban yang sempurna. Nah, perhatikan, Yesus lahir mati pun tidak kebetulan, tetapi sebuah kebenaran dia mati di hari Pentakosta, di hari Paskah. Yesus juga Bapa di sorga juga bukan kebetulan mencurahkan Roh Kudusnya juga pada hari Pentakosta. Makanya kenapa saya juga baru nangkep ya, kenapa tahun 90-an sangat ramai pendeta-pendeta Korea menafsirkan Yesus datang bulan Oktober. Karena bulan Oktober itu berkenaan dengan hari raya Pondok Daun. Kalau Yesus mati di hari Paskah, Yesus mencurahkan Roh Kudusnya di hari Pentakosta, maka kedatangan yang kedua juga yang akan datang menggenapi hari yang ketiga ini. Artinya apa? Saya mau katakan begini sederhana. Orang yang diurapi oleh Allah adalah orang yang siap ikut Tuhan, dan salah satu parameter ikut Tuhan siap untuk dinilai oleh manusia. Lihat, peristiwa Pentakosta itu mereka berbahasa lidah. Ya, pertanyaan saya, bahasa lidahnya, bahasa rohnya itu bahasa yang tidak dimengerti atau yang dimengerti? Coba kita baca, mundur ayat 9-nya. Jadi artinya betul-betul kalau kita menerima Roh Kudus, kita harus siap menjadi orang-orang yang terbuka, dilihat, tidak ada yang tersembunyi ya. Artinya dihakimi oleh dunia ini. Lihat, Kisah Rasul 2 ayat 9. Oh lagi jalan ya. Ayat 10. Belum juga ya. Ini ayat 11 ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, perhatikan, kita mendengar mereka rasul-rasul ini berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Jadi mujizatnya bukan mujizat perkataan bahasa roh yang tidak dipahami, tetapi murid-murid itu ngomong dan orang yang mendengar itu mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Artinya apa yang diomongin rasul-rasul itu dimengerti oleh audiens, oleh pendengar, dan mereka bisa menghakimi rasul-rasul itu. Kenapa? Karena mereka ngerti. Artinya yang ketiga saya mau katakan, hidup orang percaya harus menjadi hidup yang simple, yang bisa dilihat semua orang. Enggak ada tipu-tipunya. Ya. Orang yang menerima urapan Roh Kudus, orang menerima kuasa adalah orang yang hidupnya siap. Seperti etalase yang dilihat oleh orang. Saudara pernah dengar kisahnya Mahatma Gandhi? Dia bilang, saya kagum kepada Yesus dan karena pengajaran Yesus yang hebat. Tetapi saya tidak bisa jadi orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Di India dibedakan kasta. Antara orang Hindu kan ada kastanya, tetapi di gereja dibedakan lagi, ada orang bule, ada orang pribumi. Artinya sekarang kita mesti sadar sebagai anak Tuhan, kita harus sadar kita harus hidup siap untuk dilihat oleh orang lain. Sebab hidup kita inilah yang akan menjadi kesaksian bagi banyak orang.
Jadi kalau kita nggak mau jadi saksi, Tuhan tidak akan memberikan otoritas kepada kita. Amin. Jadi oleh sebab itu ada 3 perkara yang kita pelajari pagi hari ini. Siapakah yang akan diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus? Yang pertama, lupa. Yang kedua, tidak ingat. Yang ketiga, lupa ingat. Yang keempat, lupa ingatan. Saya sumpahin. Saya ngomong udah 1,5 jam lebih nih. Yang pertama, gereja yang harus mau keluar. Yang kedua, gereja yang berkarakter. Yang ketiga, gereja yang siap dihakimi oleh dunia ini. Jadi jangan kaget kita kalau salah itu disalahin orangnya. Kalau kita lakukan kesalahan, orang menghakimi kita lebih hebat daripada orang dunia. Karena memang itu ciri khas kita. Amin. Itulah sebab itu maka kita harus jadi orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa di tempat yang tertinggi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Lagu apa? Firman-Mu. Ya, minta singer untuk dampingi nyanyi. Kami rindu menjadi anak-anak-Mu yang diperlengkapi dengan kuasa yang dari tempat yang tinggi. Karena kami tahu peperangan kami adalah mengerjakan panggilan ilahi dalam kehidupan kami. Oleh sebab Tuhan, gerakan kami terus dengan iman. Jangan membuat kami dalam situasi yang nyaman, tetapi bergerak terus dalam iman sehingga kami akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ratusan mujizat yang rasul-rasul perbuat, cuma satu yang tercatat dalam Alkitab terjadi bait Allah, dan ratusan yang lain terjadi di luar. Itu artinya kami harus menjadi gereja yang bergerak. Jadi orang percaya melangkah dengan iman, sebab iman adalah cikal bakal daripada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami juga ingin rindu menerima kuasa Tuhan. Tetapi kami percaya dan kami sadar kuasa-Mu hanya diberikan kepada orang-orang yang berkarakter seperti Kristus. Sebab sangatlah berbahaya otoritas diberikan kepada orang yang memiliki karakter yang buruk. Dan hamba rindu hari ini setiap umat-Mu ditempa oleh Tuhan memiliki karakter Kristus yang sempurna. Dan kami percaya hari ini anak-anak-Mu Tuhan harus siap diadili, harus siap dihakimi oleh dunia ini. Sebab kami tahu hidup kami adalah etalase yang terbuka. Semua orang boleh melihat, dan justru ketika mereka melihat, biarlah mereka melihat Kristus yang hidup di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman yang mengenempa dan mengajar kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada yang berwajib. Silakan duduk. Shalom.
Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Mesak Alexander Untung STH untuk pelayanannya pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan Bapak selanjutnya. Baik, pengumuman pada hari ini pertama, pada hari Selasa kita akan mengadakan doa online jam 7.30 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut bisa nanti langsung mengikuti lewat link yang akan dikirimkan di WhatsApp grup. Kemudian di hari Selasa tersebut ada doa dan puasa dimulai jam 10 malam, diakhiri dengan buka puasa pada hari Rabu jam 12 siang. Kemudian di hari Rabunya tanggal 2 Juni ada ibadah komsel online jam 8 malam disertai dengan doa. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang mempunyai pergumulan dan memerlukan dukungan doa bisa disampaikan kepada PKS masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti ibadah komsel online ini dan ingin ikut, nanti bisa menghubungi Bapak Tony ya, jadi supaya nanti ditempatkan di komsel yang mana. Kemudian yang kelima, hari Minggu kita akan kembali mengadakan ibadah hybrid jam 10 pagi. Jadi jangan lupa untuk menyediakan waktu untuk beribadah bersama-sama. Dan yang terakhir, kami mengucapkan selamat untuk kelahiran anak kedua dari Bapak Virgo Delima dan Ibu Umi, yaitu adik Leticia dan Delion. Leticia dan Delion, susah ya namanya. Tapi panggilannya Sia. Ya, baik. Saat ini Ibu Umi masih dirawat di rumah sakit ya kayaknya ya. Nanti kita akan bersama-sama berdoa untuk kesehatan Ibu Umi. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, persekutuan kami dengan Engkau tidak sia-sia, dan kami boleh pulang ya Tuhan dengan membawa berkat dari-Mu. Kami berdoa ya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Mesak Alexander, kiranya Tuhan memberkati dia dengan berkat-berkat yang melimpah. Tuhan tolong turut campur di dalam pelayanannya, dalam segala pergumulan hidupnya, dan ajar dia Tuhan untuk bersandar berharap padamu, dan biarlah lebih peka lagi terhadap suara-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan kami semua yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan via online. Tuhan, Kau tahu segala pergumulan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau turut campur, memberkati pekerjaan kami, memberkati apa yang kami lakukan, sehingga semua itu boleh berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, cukupkan segala kebutuhan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, seperti Ibu Rudi, kemudian juga Tuhan Ibu Umi, dan mungkin Tuhan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan namanya. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Kimian beserta ibunya, kemudian Mama dari Ibu Trivena. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka semua satu persatu. Tuhan, berikan kesehatan, penghiburan, damai sejahtera yang datangnya dari-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau memberikan kesehatan senantiasa kepada kami semua. Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Allah kiranya memberkati pemerintah kami, menguasai kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh aparat pemerintahan ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, ajar mereka untuk dapat memimpin negara ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkemurahan mengasihani bangsa dan negara Indonesia, dan biarlah ya Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi bagi negara kami ini. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa menyerahkan semua ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mengasihi dan menyertai kehidupan kita. Hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan hari demi hari
bersama dengan Allah Roh Kudus. Dikaruniakan, diberikan, dilimpahi, diberkati kita oleh Tuhan. Berkat ini menjadikan kita menjadi berkat bagi setiap orang yang kita temui dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji, bukan memuji-Mu selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu yang di rumah, Tuhan Yesus memberkati.